Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Eliza. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 2 unit 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian ulum hadis. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu pengertian ulum hadis? Bagi kalian yang tidak tahu, simak terus ya videonya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian ulumul hadis. Pengertian ulumul hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, persetujuan, atau sifat. Hadis menurut bahasa artinya baru, sesuatu yang dibicarakan sedikit dan banyaknya. Bentuk jamaknya adalah al-hadis. Kalau hadis menurut istilah yaitu artinya ahli. Hadis adalah yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan sifat atau sirah beliau, baik sebelum kenabiannya ataupun sesudahnya. Ulumul hadis, hai guys. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis. Arabnya yaitu ulum al-hadis. Ulum al-hadis terdiri atas dua kata yaitu ulumul dan hadis. Kata ulumul dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilmu yang berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, dari perkataannya, perbuatannya, takrir atau sifat. Dengan demikian, ulumul hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi ya. Banyak sekali ulama yang mendefinisikan bahwa kata hadis itu berarti komunikasi, kisah, percakapan, religius, historis, atau kontemporer. Menurut ulama yang bernama Azami, ilmu hadis adalah pengetahuan mengenai kaidah-kaidah yang mengantarkan kepada pengetahuan tentang rawi atau pariwayat dan marwi, atau yang disebut materi yang diriwayatkan. Ada pendapat lain yang mengatakan ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matan. Pada mulanya, ilmu hadis memang merupakan beberapa ilmu yang masing-masing berdiri sendiri yang berbicara tentang hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para perawinya, seperti al-mursal, ilmu asma, wal al-kuna, dan lain-lain. Penulisan ilmu hadis secara parsial dilakukan khususnya oleh para ulama abad ke-3 sebelum Hijriah. Baiklah, sekian dari apa yang saya sampaikan, dan untuk materi selanjutnya kawan saya yang bernama Dewi Rangga dan Nurul akan menjelaskan ruang lingkup dan tujuan mata kuliah ulumul hadis. Baik saja, langsung aja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rangga. Saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Ruang Lingkup Ulumul Hadis. Baik, sebelumnya video yang tadi teman saya bernama Nova Eliza, dia sudah menjelaskan materinya yang berjudul Pengertian Ulumul Hadis. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Ruang Lingkup Ulumul Hadis. Di sini teman-teman ada yang sudah tahu apa itu ruang lingkup ulumul hadis? Kalau yang belum tahu, langsung saja nonton video ini sampai habis ya. Ruang lingkup ulumul hadis itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ruang lingkup ulumul hadis riwayah dan diriwayah. Kata riwayah itu artinya cerita atau periwayatan. Secara bahasa berarti ilmu hadis yang berupa periwayatan. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas ucapan-ucapan dan perbuatan
perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ilmu hadis riwayah mengupayakan pengaturan bebas dengan cermat bagi segala sesuatu yang bersandar kepada para sahabat serta tabi'in. Baik, sampai sini saya akan menjelaskan lagi tentang materinya yang ilmu hadis di riwayah mengupayakan pengaturan bebas dan cermat bagi segala sesuatu yang bersandar kepada para sahabat serta Nabi Muhammad SAW atau tabi'in. Ilmu hadis riwayah bertujuan memelihara hadis Nabi Muhammad SAW dari kesalahan dalam proses periwayatan atau dalam penulisan dan pembukuan ilmu. Ilmu ini juga mengajarkan agar umat Islam menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan melalui pemahaman terhadap riwayat yang berasal dari dirinya sendiri dan mengamalkannya. Baik, sampai di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya yang berjudul hadis dirayah. Hadis dirayah yang saya bilang tadi itu adalah ilmu itu juga disebut dengan mustahalah al-hadis, ulum al-hadis, usul al-hadis, ilmu al-hadis. Jadi ilmu dirayah hadis itu membahas masalah untuk mengetahui keadaan rawi yang diriwayatkan untuk mengetahui apakah bisa diterima atau tidak. Ilmu Al-Fani memberikan definisi ilmu hadis dirayah yaitu, dan ilmu hadis yang khusus tentang diriwayah adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukum keadaan para perawi atau segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Baik, sampai di sini presentasi Sampai sini penjelasan saya tentang ruang lingkup ulumul hadis. Selanjutnya, teman saya Nurul Mawadah akan menjelaskan tentang tujuan mata kuliah ulumul hadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sebelumnya yang sudah menonton video kami, dan apabila terjadi kesalahan dalam hal menjelaskan atau memberitahukan kepada kalian semua, mohon dimaklumi karena kami di sini masih juga belajar ya. Oke, bagi kalian yang sedang menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau sudah subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat melihat video-video yang baru yang akan kami update. Terima kasih kepada teman-teman. Thank you for watching. Bye bye.